Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 17 bersama dua rekan saya akan melakukan praktikum sistem kardiovaskular. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatul Mubarok, NIM 81, sekarang berdomisili di Indramayu. Perkenalkan, nama saya Suci Fitria, NIM 82, domisili Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dina Ridaya, NIM 83, asal dari Pemalang, Jawa Tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dasar mengenai praktikum ini, dimulai dari sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kelompok kami akan melakukan dua prosedur, yaitu yang pertama, perhitungan denyut nadi dan cardiac output, serta yang kedua, perhitungan indeks kesanggupan dengan heart rate step test. Cardiac output itu sendiri merupakan jumlah darah yang dipompa oleh jantung ke aorta per menit. Nilai cardiac output itu dipengaruhi oleh faktor metabolisme basa latihan, umur, dan ukuran tubuh. Cardiac output laki-laki dewasa normalnya itu 5,6 liter per menit, dan untuk wanita dewasa 4,9 liter per menit. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai dari Harvard Step Test. Nah, Harvard Step Test merupakan tes untuk menguji tingkat kesegaran atau kebugaran jasmani dengan menggunakan media bangku. Semakin cepat detak jantung kembali normal setelah melakukan tes, maka semakin baik pula kebugaran seseorang. Tes Harvard sendiri juga merupakan salah satu jenis tes untuk meningkatkan kerja jantung dan mendeteksi atau mendiagnosa penyakit kardiovaskuler. Adapun tujuan praktikum dari kelompok kami yaitu ada 3. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi. Yang kedua, menganalisis dan menghitung denyut nadi dan cardiac output dalam kondisi sebelum dan setelah beraktivitas. Yang ketiga, menganalisis dan menghitung indeks kesanggupan menggunakan metode Harvard Step Test. Adapun hipotesis dari kelompok kami yaitu yang pertama, kondisi setelah beraktivitas memiliki frekuensi denyut nadi yang lebih tinggi. Yang kedua, semakin tinggi berat badan, maka semakin tinggi pula laju denyut jantungnya. Yang ketiga, nilai cardiac output dan indeks kesanggupan berbanding lurus dengan berat badan dan aktivitas. Menghitung denyut nadi dan cardiac output. Langkah pertama yaitu menempelkan ketiga jari pada pergelangan tangan di atas arteri radialis dengan sedikit menekan. Kemudian sedikit mengurangi tekanan tersebut sampai terasa denyut nadi. Lalu dihitung banyak denyutan selama 15 detik. Kemudian hasil denyutan itu dikalikan dengan 4 untuk mendapatkan hasil jumlah denyutan jantung per menit. Langkah kedua yaitu melakukan olahraga ringan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, lakukan seperti langkah pertama dengan menghitung denyut nadi selama 15 detik dan denyutan itu dikalikan 4. Lalu bandingkan hasil pengukuran pertama dengan hasil pengukuran kedua. Langkah ketiga yaitu menghitung cardiac output dengan rumus CO sama dengan HR dikali SV. CO di sini merupakan cardiac output atau yang kita cari. HR adalah heart rate atau frekuensi denyut nadi per menit. Untuk SV sendiri merupakan stroke volume atau jumlah volume darah terpompa pada manusia. Nah, rata-rata pada orang dewasa jumlah volume darah yang terpompa adalah 70 mili.
Selanjutnya yaitu langkah kerja indeks kesanggupan dengan Harvard Step Test. Langkah pertama yaitu lakukan pemanasan selama 5-10 menit sebelum mulai. Yang kedua, berdirilah menghadap bangku sambil mendengarkan detakan metronom yang diatur pada 120 bpm. Yang ketiga, pada detakan pertama, tempatkan salah satu kaki yang dominan di atas bangku. Yang keempat, pada detakan kedua, kaki yang lain naik ke atas bangku sehingga berada pada posisi berdiri tegak di atas bangku. Yang kelima, pada detakan ketiga, kaki yang pertama naik segera diturunkan. Yang keenam, pada detakan keempat, kaki kedua diturunkan sehingga kembali berdiri di atas lantai. Yang ketujuh, tepat pada detakan berikutnya, yaitu yang kelima, kaki yang pertama kembali naik ke atas bangku, begitu dengan seterusnya. Siklus tersebut diulangi selama 5 menit. Setelah selesai, hitung dan catat frekuensi denyut nadi selama 30 detik sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu menghitung indeks kesanggupan dengan rumus indeks kesanggupan sama dengan lama naik turun dalam detik dikalikan 100 lalu dibagi dengan 2 dikalikan N1 ditambah N2 ditambah N3. N1 di sini merupakan banyak denyut nadi selama 30 detik setelah 1 menit beristirahat. N2 merupakan banyak denyut nadi selama 30 detik setelah 2 menit beristirahat. Dan N3 merupakan banyak denyut nadi selama 30 detik setelah 3 menit beristirahat. Oke, kita masuk ke hasil pengamatan perhitungan denyut nadi dan cardiac output. Di sini untuk probandus gemuk diperoleh banyak denyut nadinya sebelum kegiatan atau beraktivitas sebanyak 80 kali denyutan dan menghasilkan cardiac output sebanyak 5.600 ml per menit. Sedangkan banyak denyut nadi setelah kegiatan, probandus gemuk ini didapatkan hasil sebanyak 90 kali denyutan dan diperoleh hasil cardiac outputnya yaitu 6.370 ml per menit. Denyut nadi probandus kurus sebelum kegiatan didapatkan hasil 76 kali dengan cardiac output 5.320 ml per menit. Sedangkan denyut nadi setelah kegiatan didapatkan hasil 89 kali dengan cardiac output 6.230 ml per menit. Adapun hasil pengamatan prosedur perhitungan indeks kesanggupan dengan Harvard Step Test, yaitu yang pertama, indeks kesanggupan probandus gemuk didapatkan hasil 82,87, sedangkan untuk probandus kurus didapatkan hasil 94,93. Dapat disimpulkan juga bahwa probandus gemuk memiliki tingkat kebugaran yang rendah dibanding dengan probandus kurus. Berdasarkan hasil pengamatan, probandus gemuk memiliki denyut nadi dan cardiac output yang lebih besar dibandingkan dengan probandus kurus. Hipotesis terbukti bahwa semakin tinggi berat badan, maka semakin tinggi pula laju denyut nadinya. Selain itu, kondisi aktivitas probandus juga berpengaruh. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan perhitungan denyut nadi dan cardiac output yang lebih besar setelah berlari selama 10 menit. Nah, selanjutnya ya ini ada pembahasan mengenai Harvard Step Test. Berat badan juga berpengaruh terhadap indeks kesanggupan. Semakin tinggi berat badan, maka semakin rendah indeks kesanggupan dalam melakukan Harvard Step Test. Dapat dilihat dari hasil pengamatan bahwa probandus gemuk mempunyai indeks kesanggupan yang lebih rendah dibanding dengan
probandus kurus, yang artinya probandus gemuk memiliki tingkat kebugaran yang rendah dibanding dengan probandus kurus. Pada probandus gemuk, konsumsi oksigen per unit massa tubuhnya akan berkurang secara signifikan karena lemak yang berlebih mempengaruhi kerja jantung. Akumulasi lemak pada otot menyebabkan kegagalan otot untuk menggunakan oksigen secara efektif sehingga menurunkan tingkat volume oksigen maksimalnya. Baik, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa frekuensi denyut nadi setelah berkegiatan atau beraktivitas itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Itu artinya denyut nadi berbanding lurus dengan aktivitas yang dilakukan. Untuk nilai cardiac output itu dipengaruhi oleh faktor metabolisme basa latihan, umur, dan ukuran tubuh. Nah, nilai cardiac output ini juga berbanding lurus dengan banyaknya denyut nadi, di mana tadi banyak denyut nadi ini berbanding lurus dengan aktivitasnya. Untuk indeks kesanggupan ini didapatkan hasil yang berbanding terbalik dengan ukuran tubuh atau berat badan. Untuk probandus gemuk diperoleh nilai kesanggupan di Harvard Test ini yaitu 82,87 poin, di mana nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan poin yang didapatkan oleh probandus kurus yaitu 94,93, walaupun nilai probandus gemuk ini yaitu dengan 82,87 ini masih dalam kategori baik, dan untuk probandus kurus termasuk ke dalam kategori yang sangat baik.